Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian tentang syurut la ilaha illallah atau syarat diterimanya la ilaha illallah. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam forum sebelumnya, bahwa orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, benar bahwa ini adalah kalimat yang sangat agung, yang sangat dalam maknanya, tetapi tidak serta-merta kemudian bebas dari tanggung jawab. Jangan menyangka bahwa ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia bebas dari segala tanggung jawab, dari segala konsekuensi. Tidak. Bahkan kalau tidak hati-hati, ada kalanya orang yang telah masuk Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah, dia bisa tanpa sadar keluar kembali dari Islam. Karena apa? Karena perilakunya, karena tutur katanya yang tidak selayaknya, yang dia lakukan, diucapkan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Oleh karena itulah, kita kali ini akan meneruskan pembahasan tentang syarat itu, syarat diterimanya la ilaha illallah yang ketiga, yaitu al-qabul. Artinya menerima. Jamaah yang dirahmati Allah, konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah menerima segala sesuatu, perintah maupun larangan yang datang dari Allah dan dari Rasulullah. Kita telah mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan. Kita telah mengakui bahwa Muhammad sebagai utusan yang membawa risalah kepada kita. Muhammad yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disebarkan kepada umat manusia, kepada kita. Sehingga konsekuensi la ilaha illallah adalah ketaatan, penerimaan kita terhadap semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyinggung persoalan ini. Misalnya di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulullah ketika dia menyeru kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Ayat ini memerintahkan kepada kita, orang-orang yang telah bersyahadat, untuk memenuhi panggilannya, memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Rasulullah. Bahkan di ayat itu Allah menegaskan, lima yuhyikum, di mana bahwa panggilan Allah dalam hal ini ajaran Islam adalah ajaran agama yang yuhyikum, yang menghidupkan kalian. Bukan agama yang membebani kalian, menyusahkan kalian, menyengsarakan kalian, tidak. Tetapi menghidupkan. Memang barangkali kalau kita memandang, dan sering orang memandang ajaran agama ini dengan pandangan yang sempit. Dilihat beban-bebannya, dilihat ada kewajiban yang mengikat, melarang ini, melarang itu. Seakan-akan itu ajaran yang sempit, yang membuat kita menjadi sulit bergerak. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Segala sesuatu dibatasi. Tetapi bagi orang yang berpikir jauh ke depan, berbagai larangan-larangan itu sesungguhnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Memelihara jiwa kita.
Karena ada banyak hal yang secara syahwat misalnya terasa nikmat, terasa enak, tetapi bagi kesehatan, bagi kepribadian bisa menjerumuskan, membawa kepada petaka. Dan ini bukan lagi rahasia umum. Sekarang ini dalam dunia kesehatan misalnya, banyak orang yang karena kondisi kesehatan tertentu, dia harus melakukan latihan-latihan secara rutin. Diet, ya, dilarang makan itu, dilarang makan ini, semua ada larangan. Tapi karena dia ingin bahagia, ingin sehat, semua larangan ini dia pandang dengan kacamata yang lain demi kesehatan, demi kebaikan, demi masa depan yang lebih nyaman. Larangan-larangan itu dinikmati. Begitu juga ajaran agama. Ketika melarang sesuatu, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana yang indah untuk kita. Dengan cara berpikir seperti itu, maka kita sebagai seorang muslim yang telah bersyahadat harus memberikan qabulun tam, penerimaan yang seutuhnya, yang sempurna atas semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita harus berkorban, ketika kita harus kehilangan sebagian harta kita, bahkan ketika harus kehilangan nyawa kita seumpama, tidak ada pilihan kecuali kita harus menerimanya. Namun demikian, kita juga harus yakin sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Rahman, Rahim. Setiap hari kita juga membaca kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, pengasih dan penyayang. Karena itu dijaminlah bahwa tidak ada perintah Allah, tidak ada tuntutan Allah yang akan menyengsarakan kita atau yang tidak bisa kita penuhi. Semua mungkin kita penuhi. Dan sejarah telah memberikan kepada kita data-data betapa bahwa para nabi, para pejuang, para mujahid, para duat zaman dahulu hidup dalam rangka memenuhi kewajiban mereka berdakwah, berjuang di jalan Allah. Dan dengan itulah mereka mendapatkan kehormatan dalam hidup ini. Jamaah yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat adalah sidik. Sidik tentu bahasa Arab, ya, itu maknanya bisa setia, bisa jujur. Makna yang umum biasanya ketaatan, kesetiaan dalam taat. Itulah sidik. Ketika kita telah menyatakan keimanan kita, ketika kita telah menyatakan Islam kita, bersyahadat, kita akan diuji. Apakah omongan kita ini benar? Apakah omongan kita ini benar-benar sampai ke dalam hati? Ataukah cuma sampai di bibir? Kita setia atau tidak? Kita jujur atau tidak terhadap apa yang kita ucapkan? Jangan-jangan sekedar rasa ewuh pekewuh misalnya. Atau zaman sekarang ini ada istilah agama yang dipolitisir, ya, ada orang yang taatnya taat karena politik, ada orang yang berderma kelihatannya ikhlas, ternyata derma politik. Bahkan ada orang yang katanya naik haji, tapi naik haji politik. Artinya apa? Kemunafikan luar biasa. Demi meraih simpati, demi meraih kepercayaan orang, kadang-kadang harus berdusta. Itulah munafik. Dan itulah
watak yang paling dibenci oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, kita mengenal mereka hidup pada zaman yang disebut zaman jahiliyah. Jahiliyah itu maknanya jahil, tidak ngerti hidayah, tidak mengenal Allah dengan baik, kecuali melalui sisa-sisa ajaran Nabi terdahulu. Tapi ada satu hal yang positif pada masa itu, dan itu dicatat dalam sejarah, bahwa mereka sangat teguh kepribadiannya untuk tidak berdusta, untuk tidak berkhianat. Ya, mereka memang hidup tanpa aturan. Sedikit-sedikit berperang, misalnya. Sedikit-sedikit tersinggung harga dirinya, begitu. Tetapi untuk berkhianat, mereka tidak pernah lakukan itu. Karena itulah, dalam masa Rasulullah berjuang di Mekah, selama 13 tahun, tidak muncul seorang pun tokoh munafik. Yang ada adalah orang muslim yang membela Rasulullah dan menjadi pasukan Rasulullah, pengikut Rasulullah, dan orang kafir yang memusuhi Rasulullah. Di tengah-tengah itu tidak ada orang yang bermuka ganda, kelihatan ikut kepada Nabi, ternyata memusuhi. Dan itu baru muncul nanti setelah periode Madinah, ketika Nabi dan para sahabat membangun dakwah di Madinah. Muncullah manusia-manusia munafik, 1, 2, dan seterusnya. Rupanya semakin ke sini, kepribadian manusia semakin tidak baik, ditambah dengan mungkin prinsip-prinsip pemikiran yang juga tidak baik, lalu melahirkan manusia-manusia munafik yang sudah sangat sulit untuk dihitung. Bahkan kita kadang-kadang sering curiga dengan sesama kawan, sesama teman, sahabat sendiri, karena dia bisa suatu saat berbuat munafik hanya untuk tujuan-tujuan kecil yang dia inginkan. Jamaah yang dirahmati Allah, karena itu sifat sidik itu menjadi sesuatu yang sangat diperintahkan untuk kita wujudkan dalam hidup kita. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang sidik. Kenapa kalimat ini kok tidak jadilah kalian orang-orang sidik? Karena sebenarnya seorang mukmin otomatis harusnya sudah menjadi orang yang sidik, karena dia bersyahadat dan memahami substansi dari syahadat itu. Karena itu shadiqin adalah fenomena-fenomena manusia beriman dan akan terus bermunculan sepanjang masa, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk berada bersama-sama dengan mereka. Begitulah lanjutan kajian dari syarat la ilaha illallah. Kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.